sonten ya, masih suasana menunggu tukang. Rumahku baru mau dibenerin atapnya. Sekali lagi ya, ini bedah atap, bukan bantuan dari pemerintah. Ini real apa usaha kerjasamaku, aku sama adik-adikku ya, tentunya dengan dana Mas Bri alias Bank BRI. Wis mangrealitane utang ki wis jujur apakah adanya utang kok gawe bangun. Lah sekarang nek kalau nggak dibangun wong atape udah tua pada keropos. Kalau nggak dibangun nek waktu anak-anak momongan jalan prak, yang salah siapa ya? Kalau mampunya utang ya bangun mampunya sama hutang yus hutang untuk bangun, yang penting ya demi keamanan keluarga lah. Kalau mungkin di pemerintahan ya utang buat bangun jalan ya mungkin untuk mempermudah akses jalan keluar masuk yang transportasi lah, mungkin sembako bisa ke tempat tujuan lebih cepat, atau mungkin wis itulah whatever. Ih rasah dilihat nek pakai sarung lagi males pakai baju. Ya wis ngene wae, simpel dah. Nah apa mau ngomong apa ya, oke saya garuk-garuk. Kader Demokrat ya, bukannya Mbak Lili sekarang kok ngomong kene tentang politik pemerintahan. Kita pun perlu belajar tentang politik tentang pemerintahan ya, supaya kita itu tidak mudah untuk dibohongi, tidak mudah untuk dibodohi ya dengan berita-berita hoak, berkedok membawa agama. Oke, sekali lagi agama itu bagus buat siapapun ya, maupun itu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, agama menurut kepercayaannya masing-masing. Tapi setidaknya ya kita saling menghargai lah. Banyak kan yang ya nggak banyak ya oknum tertentu untuk mencapai suatu keinginan seseorang dengan menjual ayat-ayat agama ya. Sepertinya dulu ada toh gubernur yang ada di TV itu kan rame tuh, nenek-nenek Hindu nih tuh yang dulu itu nyoblos Ahok atau Bapak Basuki Cahayapurnama. Itu kan Pak Ahok kan non muslim ya, itu meninggal nggak boleh disolatkan di musola. Bayangkan ya, beliau Ibu Hindu ini seorang ya sendiri sebatang kara ya, sampai seteganya seperti itu hanya gara-gara tidak mencoblos orang seagama ya. Karena nenek Hindu ini nyoblos beda agama, maksudnya nenek Hindu ini muslim dan yang dicoblos itu Pak Ahok non muslim. Itu nggak bagus ya. No, kalau bisa ya kita saling toleransi, karena sebelum kita lahir pun di negara ini pun sudah ada macam-macam agama ya, tinggal bagaimana kita menjaga kerukunan supaya bangsa negara ini bisa berkembang ekonominya, maupun ya harapan kita tuh yang baik-baik saja, supaya kalau nggak kita mungkin anak cucu kita kelak yang bisa menikmati dengan ya keberhasilan presiden-presiden sebelumnya ya. Meski ada yang pro dan kontra, itu hal biasa ya, kehidupan aja ada yang pro dan kontra. Terus gini, kembali lagi tuh Partai Demokrat, kader barunya yang diangkat, nyinyirnya ke pemerintah itu naudzubillah min dzalik ya. Faktanya itu Yong pernah bikin video, katanya mau mengeluarkan jurus ampuh, mengeluarkan kartu-kartu. Mana buktinya? Nih, aku alhamdulillah yang banyak dibantu sama pemerintah nih ya. Nih, aku bikin video ini mungkin kalau kalau suatu saat ini viral, aku bikin video ini, YouTube belum dimonetisasi, ya digajilah. Terus TikTokku ya followernya tuh mungkin baru 100-an lah ya. Ini real dari pengamatan pemerintah sampai akhirnya aku dapat banyak
segini kartunya. Kalau kalian yang mengikuti videoku, basicku atau apa, sebelum 2009-2010 aku anak juragan tanah, oke. Ya, orang terkaya di kampungku memang, ya aku akui. Dan sekarang pun lagi, ya mungkin lagi ekonomi turun, mobat mabit intinya ya. Ya aku syukuri, aku nikmati, dan aku fokus bagaimana cara mencari solusi jalan keluar biar nggak terpuruk terus ya. Terus aku 2009-2010, kenapa aku menyebut peristiwa 2009-2010, sekalian tahu nggak aku berulang-ulang kalau aku ya pernah itulah. Oke, setelah itu aku kan ya single janda, single mom dengan 2 anak yang tentunya butuh biaya banyak untuk sekolah, yang dulunya tinggal minta sama orang tua, sekarang ya waktu itu tinggal berusaha sendiri. Mungkin sekarang berusaha sendiri bagaimana cara menghidupi ibuku, kedua anakku, dan tentunya yo adik-adikku yang dulu belum menikah, sekarang pun alhamdulillah sudah menikah, punya kehidupan masing-masing ya, alhamdulillah lumayan. Terus nah di saat itu mungkin pemerintah tahu mana rakyatnya yang harus dibantu dan tidak dibantu. Aku pun tidak hanya apa makan tidur tidak. Aku dulu pernah usaha PS ya, sempat punya 4 unit ya, sempat juga dilaporkan sama RT, sama tetangga gang sebelah, malah orang jauh, tetanggaku aja diem aja. Oke, nggak apa-apa ya. Dengan berkembangnya PS 1 2 menjadi PS 3, oh ada game di HP itu sudah mulai agak luntur peminatnya, pudar peminatnya tentang PS. Ya udah aku jual. Terus saat waktu itu sambil ya ngomong keponakan lah, waktu itu gaji cuman ya berapa ya, 1 juta. Itu realita gaji 1 juta itu. Dan nggak punya simpanan sama sekali waktu itu. Habis itu alhamdulillah sekarang pun sudah ada peningkatan di tahun 2022 ini. Dari dulu 1 juta sekarang menjadi 8 tambah 4, 1.200.000. Alhamdulillah, disyukuri aja. Alhamdulillahnya lagi anakku yang umur 22 sudah bekerja ya. Hidup disyukuri, dijalani disyukuri ya, dan dinikmati. Masih dikasih sakit kepala ya dinikmati, dirasakan. Nah, kembali lagi, ini apa lagi, kalau dikasih kartu ini peristiwanya kapan saya nggak tahu. Ini apa, nggak tahu ini kartu kendali LPG. Waktu itu mungkin LPG sempat langka ya. Ini dari pemerintah kota Jawa Tengah. Tak jawab, ini katanya kartu mana kartu ya, ini kartu orang miskin kok, opo gimboh dibaca apa. Ini yang dulu nih, masih tak simpen nih ya, dari pemerintah Jawa Tengah. Kalau ini sih kartu PKH ya, dari pemerintah pusat PKH ya. Meski waktu pandemi itu ya obat mabit nggak keluar, katanya gantian yang belum pernah dapat ya nggak apa-apa lah. Kita aja ya dulu sebelum dapat bantuan ya kita juga berusaha sendiri ya. Ya kalau kita dapat bantuan dari pemerintah, intinya kita dapat bonus lah ya. Terus ini kartu KIP, kartu Indonesia Pintar. Ini anakku dua-duanya, yang satu kan udah lulus nggak dipakai nih. Ini kartu apa nih, kartu Indonesia Sehat KIS ya. Aku dapat 3. Aku anakku 2, dan anakku kan sekarang udah punya jam sostek, udah kerja ya. Yang mungkin nggak tahu ini masih berlaku atau tidak ya, tetap aku simpen, karena aku ya juga berusaha sendiri untuk tetap menjaga kesehatan supaya jangan sampai ya sakit lah karena
masih ada anak-anak momongan yang perlu membutuhkan aku, dan ibuku pun juga perlu bantuanku. Ya setidaknya bisa membantu pemerintah kalau kita tidak sakit kan tidak menggunakan ini ya. Wes, banyak nyinyir, mana kartu, oke kartu, nih, nih, udah. Nah, kali lagi jangan pernah, yo ya terserah ding itu pribadi kalian ya. Kena gue kelambi sembarangan, wes nggak masalah. Iki pun ini kita harus dikasih berulang kali. Yo, terkadang aku buat video segini tok, males ya. Ini kayak kesetting mentu kayak gini. Ini pun dikasih ini, bajuku tuh rata-rata semua pemberian orang. Yo, supaya apa? Kalau kita emang lagi keadaan terhimpit, ya jangan malu lah pakai baju-baju pemberian orang, nggak apa-apa ya. Kalau dari segi agama mungkin bisa menyenangkan orang, ya. Misalnya kayak gini, Mbak itu dikasih baju bekas dipakai, seneng, orang itu pun seneng, kita pun juga dapat pahala insya Allah ya. Wah omongan kayak ustazah, wes, wong saya udahan ngene kok, ya. Ya itu ginilah, kalau tentang apa namanya agama, kepercayaan, ya itu nggak, jangan terlalu di apa ya, di intinya di itulah, dipisah-pisahkan lah, maksudnya ya kalau Kristen tuh gini-gini, kalau Katolik itu gini-gini, ya kita tuh semua sama. Tuhan apa, Tuhan bagi yang menganut Tuhannya apa, Tuhan apa, semua agama kan punya Tuhan masing-masing ya, kita pun juga harus menghargai dan menghormati, itu kan kepercayaan mereka ya. Kalau kita mungkin Islam yo Allah Subhanahu wa taala, kalau Kristen mungkin Yesus, kalau ya intinya banyak agama kita ya, saling saling menghargai aja lah ya. Makanya kenapa kadang aku itu menyebutnya Tuhan. Kalau mungkin orang awam seperti orang pinggiran atau orang desa, ya agamanya apa toh kok ngomongnya Tuhan Tuhan, kok nggak Allah kalau agama Islam. Tapi kan nggak harus gitu juga, karena kita tuh mungkin YouTube, medsos kan kan nggak, yang menikmati yang menonton tuh nggak Islam doang ya, banyak mungkin agama non Islam yang melihat. Makanya aku ya ambil verbalnya aja Tuhan gitu kan ya, biar bisa masuk ke orang yang menganut kepercayaan masing-masing ya. In, apa nih ya, ada lagi itu kasus, oh ya yang terbaru, sembako di daerah Depok, beras ya kalau nggak salah itu, ditimbun di dalam tanah. Bayangkan selama 3 tahun, berarti kan selama pandemi tuh harusnya disubsidi ke masyarakat yang kurang mampu, yang kena dampak corona, ternyata malah ditimbun. Supaya apa? Masyarakat yang ibaratnya orang kelaparan kalau di panas-panasi kan jadi marah ya. Intinya ya biar mungkin masyarakat tuh membenci pemerintah. Ini oknum tertentu ya, karena ya orangnya pun sudah di apa dengan di undang lah, dipanggil ke kepolisian gitu ya. Semoga ya, makanya gini, kalau orang yang punya HP mungkin bisa memilah-milah mana yang benar mana yang salah. Makanya kayak tetanggaku ya cuman bilang kayak gini, sembako ini nggak keluar pasti dikorupsi wong duran pejabat-pejabat gitu. Ternyata ada oknum tertentu ya yang sengaja menimbun supaya masyarakat ini bisa berontak ke pemerintah. Pak Jokowi itu kan ya pengen digulingkan lah sebelum masa jabatannya habis. Kalau aku sih gini ya, bukannya istilah apa Pak Jokowi hanya pekerja partai, nggak ketum partai. Aku hanya menghargai kalau beliau ini kan presiden kita, ibaratnya itu bapak kandung kita, atau enggak ya dari segi nasionalnya itu ya
simbol negara ya, seperti Pancasila. Kok sampai digituin, sampai gitu sesadis itu ya. Ada yang ngedit mukanya seperti stupa, itu Bapak Roy Suryo sekarang jadi tersangka, dan dramanya pura-pura sakit. Ya semoga sakit bener, nggak sakit beneran ya, tidak ngalup, nggak sakit kok, pura-pura sakit ya. Wes itu nggak tahu apa. Sekali lagi, cermati jika kalian mengamati video-video yang hoax, mana yang apa, yang nyata, mana ada lagi akun ya kalau aku lihat di TikTok ya, itu kalau live tuh ngaji terus ya, bagus itu ngaji ya, demi apa namanya, mungkin it home, terus iklab, itu yang harus masuk kategori idhar iklab, it home bihuna, terus itu kan ya bagus. Tapi kalau di luar live itu pertanyaannya ya begitu, nggak begitu suka sama Pak Presiden ya. Hati-hati, dari live nya segi mengaji itu bagus, tapi kalau orang ini tidak live tuh ya agak mencaci-caci Pak Jokowi. Mungkin kalau apa, Pak Jokowi tidak sedang menjabat jadi presiden, ya why not lah, tak 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 apa-apalah ya. Mungkin itu pribadi orang ini nggak suka sama Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi ini kan statusnya lagi jadi presiden ya, yang juga apa, harus kita bela. Kalau presiden kita sudah bekerja capek, masih di senggol sana senggol sini ya, mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati rakyatnya, itulah wajar lah ya. Tapi ya setidaknya jangan sampai segitu parahnya lah. Kalau mungkin Pak Jokowi orang biasa dan orang ini tidak suka, ya aku sih cuma nonton aja. Ini posisi Pak Jokowi itu sebagai presiden ya, membawa nama besar bendera merah putih itu ya. Oke, sekali lagi semoga ya banyak yang berubah lah, yang dulunya yang begitu dendam sampai membara seperti itu. Buat apa kalian dendam? Ya tidak suka, tapi jangan sampai keluar kata-kata kotor, mengedit-ngedit gambar sampai segitu parahnya ya. Sekali lagi aku menjawab ini kartu-kartu mujarab dari pemerintahan sekarang ya. Oke, ini udah azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan ya. Tetap toleransi dengan antar sesama agama. Oke.